Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Mika Asyudiati, Indah Rismawati, dan Pak Haris Tiono akan mempresentasikan mengenai kristalografi sinergi dan metode reaksi rantai polimerase. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Indah. Materi yang pertama terkait dengan kristalografi sinar X. Prinsip dasar dari sinar X. 1. Sinar X dipencar oleh elektron. Amplitudo gelombang yang dipencar oleh atom berbanding lurus dengan jumlah elektron. 2. Gelombang yang terpencar bergabung kembali. Tiap atom dalam molekul berperan pada difraksi gelombang sinar X. Pada film atau detektor gelombang, yang dipencar akan saling memperkuat bila dalam fase yang sama dan akan saling menghilangkan bila dalam fase yang berbeda. 3. Jarak gelombang yang telah terpencar bergabung kembali tergantung hanya pada susunan atomnya. Kemudian komponen dan tujuan kristalografi sinar X. 3 komponen utama yang berperan dalam analisis kristalografi sinar X adalah sumber sinar X, kristal protein, dan juga detektor. Tujuan dari kristalografi sinar X, metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi serta menentukan parameter fisik dan struktur kristal yang terbentuk, serta mengetahui susunan berbagai jenis atom dalam kristal. Kemudian difraksi sinar X, metode analisa yang memanfaatkan interaksi antara sinar X dengan atom yang tersusun dalam sebuah sistem kristal. Metode ini digunakan dalam skala atomik, baik pada material kristal maupun non-kristal. Polimer semikristalin. Pada umumnya, bahan polimer bersifat semikristalin, yang berarti memiliki bagian amorf maupun bagian kristalin. Baik bagian amorf maupun bagian kristalin dapat menunjukkan intensitas semburan yang spesifik seperti gambar di samping. Dapat dilihat pada gambar di samping terdapat diagram polimer semikristalin yang menunjukkan hubungan antara intensitas dari hamburan dan juga hubungan yang berhubungan dengan sudut hamburan. Dapat dilihat pada gambar, pada hamburan kristalin menunjukkan intensitas yang berbeda-beda pada setiap sudut hamburannya. Sedangkan pada hamburan amorf, intensitas yang dihasilkan pada setiap sudutnya mengalami kenaikan yang beraturan ataupun penurunan yang beraturan pada setiap sudut hamburannya. Penentuan derajat kristalitas dengan difraksi sinar X dapat dilakukan atas dasar asumsi bahwa daerah kristalin dan amorf terdapat dalam substansi yang sama dan memberikan kekuatan hamburan ekuivalen. Derajat kristalitas atau Xj ditentukan menggunakan persamaan Xj sama dengan luas daerah kristalin dibagi luas daerah dari daerah kristalin ditambah daerah amorf dikali 100%. Masuk pada prinsip kerja dari sinar X. Sinar X dapat terbentuk bila mana suatu logam sasaran ditembaki dengan berkas elektron berenergi tinggi. Dalam eksperimen digunakan sinar X yang monokromatis. Kristal akan memberikan hamburan yang kuat jika arah bidang kristal terhadap berkas sinar X atau sudutnya telah memenuhi persamaan Bragg. Seperti ditunjukkan dalam persamaan berikut. 2D sin theta sama dengan N lambda, di mana D menunjukkan jarak antara bidang dalam kristal, theta adalah sudut deviasi, N adalah orde, dan juga lambda merupakan panjang dari gelombangnya. Hukum Bragg.
Perbedaan jalur ABC di antara sinar-sinar yang dihamburkan oleh bidang 100 terdekat harus bernilai 2 panjang gelombang penuh. Jika tidak terdapat bidang atom-atom yang real di antara bidang 100, kita dapat selalu membayangkan salah. Yang kedua, di mana bidang putus-putus yang berada di tengah-tengah antara 100 membentuk bidang 200. Dapat dilihat pada gambar kesetaraan antara refleksi 100 orde kedua dan juga refleksi 200 orde pertama. Dapat dilihat pada gambar bahwasanya terjadi perbedaan jalur antara hamburan ABC pada 100 orde kedua atau di gambar A ataupun refleksi 200 orde pertama pada gambar B. Dapat dilihat perbedaan jumlah hamburan ataupun sudut yang terbentuk dari hamburan tersebut. Kemudian metode dari difraksi sinar X. Ada 4 metode. 1. Laue, rotasi kristal, 3 serbuk, 4 difraktometer. Metode Laue terbagi menjadi 2, yaitu transmission Laue dan juga back reflection Laue method. Dalam metode, lapisan fotografi diletakkan di bidang kristal sehingga berkas difraksi direkam dari arah depan. Metode disebut transmisi karena berkas yang didifraksikan melewati kristal. Kemudian yang kedua, back reflection Laue, lapisan fotografi di sinar dihasilkan dari sumber datang melalui sebuah lubang dalam lapisan fotografi. Sinar X yang didifraksikan oleh kristal direkam dari arah belakang. Kemudian metode rotasi kristal. Sebuah kristal diletakkan di salah satu sumbu yang tegak lurus terhadap berkas sinar X monokromatik. Sebuah film di silinder diletakkan mengelilingi sampel dan kristal dirotasikan di sekitar yang dipilih. Sumbu dari dalam berkaitan dengan rotasi kristal. Kemudian ada metode serbuk. Kristal akan diuji direduksi ukurannya sehingga menjadi serbuk yang sangat halus dan diletakkan pada sebuah berkas sinar X monokromatik. Refleksi massa serbuk yang tidak bergerak membentuk substrat difraksi pada lembaran yang membentuk kerucut dan terbentuk kerut untuk masing-masing pengukuran jarak isi bidang yang berbeda. Metode difraktometer menentukan jarak bidang dengan menggunakan sinar X. Sebelumnya sudah diketahui, difraktometer selalu menggunakan radiasi monokromatik dapat atau polikristal. Peralatan difraksi sinar X. Yang pertama ada difraktometer. Cara kerja peralatan difraksi sinar X. 1. Ada letakkan pada preparat kaca. 2. Sumber sinar bergerak mengelilingi sampel sambil menyinari sampel. 3. Detektor rangka sinar dari sampel. 4. Alat peka merekam intensitas pantulan sinar X untuk tiap sudut pantulan tertentu. Yang kelima, hasil analitis dalam bentuk grafik sudut, penyinaran versus intensitas pantulan. Pada sudut penyinaran dan juga intensitas pantulan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mega terkait dengan PCR. Silakan.
Baik, terima kasih Mbak Indah. Untuk selanjutnya yaitu metode reaksi rantai polimerase atau PCR. Next. PCR merupakan suatu metode enzimatis untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro. Enzim DNA polimerase merupakan enzim termostabil dari bakteri Thermophilus thermus aquatus. Pada proses PCR menggunakan alat thermosiklus. Next. Adapun bahan dan metode yang digunakan dalam PCR yaitu yang pertama DNA cetakan berkisar antara 10 sampai 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 10 molekul. Dua hal yang penting tentang cetakan yaitu kemurnian dan kuantitasnya. Kemudian yang kedua, oligonukleotida primer digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA dan mempunyai kandungan G dan C sebesar 50-60%. Kemudian yang ketiga, deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP. DNTP mengikat ion Mg12 sehingga dapat mengubah konsentrasi efektif ion. Yang keempat, DNA polimerase. Yang keempat, enzim DNA polimerase. Enzim yang melakukan katalis reaksi sintesis rantai DNA. Enzim ini diperoleh dari bakterium yang disebut Thermus aquaticus. Kemudian yang kelima, komponen pendukung senyawa buffer. Next. Cara kerja Adapun cara kerjanya ada 3 yaitu denaturasi, annealing atau penempelan primer dan extension atau pemanjangan primer. Yang pertama denaturasi merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Denaturasi awal dilakukan sebelum enzim polimerase ditambahkan ke dalam tepung reaksi. Berlangsung sekitar 3 menit dan denaturasi yang tidak lengkap mengakibatkan DNA mengalami renaturasi. Selanjutnya yaitu annealing atau penempelan primer. Kriteria yang umum digunakan untuk merancang primer adalah sebaiknya berukuran 10 sampai 25 basa mengandung 50-60% G dan C dan untuk kedua primer sebaiknya sama. Waktu yang dibutuhkan dalam PCR berkisar antara 30 sampai 40 detik. Temperatur yang digunakan 36 sampai 72 derajat Celcius dan suhunya antara 50 sampai 60 derajat Celcius. Next. Kemudian cara kerja yang ketiga yaitu extension. Polimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer ujung. Kecepatan penyusun nukleotida pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35 sampai 100 nukleotida per detik. Waktu yang diperlukan kurang lebih 1 menit untuk tahap kepanjangan ini. Metode elektroforesis. Elektroforesis adalah migrasi ion-ion di bawah pengaruh medan listrik. Senyawa-senyawa yang bermuatan listrik akan bergerak ke arah elektroda yang mempunyai muatan yang berlawanan.
Penerapan elektroforesis sebagai visualisasi dari tahapan PCR yaitu teknik untuk memisahkan molekul dalam cairan atau gel menggunakan medan listrik. Tujuannya untuk mengetahui ukuran dan bentuk partikel baik DNA, RNA maupun protein. Manfaatnya untuk memvisualisasikan dari hasil tahapan PCR supaya mudah diidentifikasi. Metodenya yang pertama, kemudian ada jenis PCR. Ada 6 jenis PCR yaitu restriction, fragment length, polymorphism. Untuk membedakan organisme berdasarkan analisis model Degerat dari perbedaan DNA. Kemudian yang kedua ada inverse PCR yang khusus digunakan untuk mengidentifikasi sekuen antara dari beragam gen. Yang ketiga ada nest PCR yang memungkinkan untuk mengurangi kontaminasi pada produk selama amplifikasi dari penyatuan primer yang tidak diperlukan. Kemudian ada quantitative PCR untuk mengukur berulang dari hasil produk PCR. Dan yang kelima ada RT-PCR untuk mengamplifikasi, isolasi, atau identifikasi sekuen dari sel atau jaringan RNA. Dan yang terakhir ada random amplified polymorphic DNA untuk mendeteksi polimorfisme pada tingkat DNA. Next. Terima kasih. Tutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom diskusi El Sakti. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.